Tempat Nabi dilahirkan sekarang sudah jadi toilet. Itulah mengapa mereka kemudian mengharamkan ziarah kubur dan sebagainya. Itu karena memang persoalan-persoalan politik pada saat itu memang memerlukan begitu. Kalau tidak, kekuatan-kekuatan Kekaisaran Ottoman tidak akan hilang di Arab Saudi. Ini bukan hanya perebutan soal ajaran-ajaran agama, tapi sebenarnya ini adalah basis inti dari bagaimana cara mereka memerdekakan Saudi di bawah keluarga Ibnu Saud. Orang-orang yang menanamkan ajaran-ajaran berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semua dipersekusi dan ditenggelamkan. Ambiguitas dan anomali itu tercipta, kebingungan-kebingungan dan tercipta, menempatkan para pengagum dan para penganjur Wahabi di Indonesia hari ini lebih Saudi dari Saudi. Dan orang-orang Wahabi di Indonesia hari ini ingin mengsaudikan Indonesia, sama seperti Saudi zaman dulu. Dan mereka berusaha memecah belah dengan mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, memurtad-murtadkan. Dan semuanya sudah menjadi virus menginfiltrasi kita hari ini, mulai dari kepolisian, TNI, semua dimasuki. Pelayanan-pelayanan publik semua dimasuki. ASN semua dimasuki, kampus-kampus dimasuki, pesantren dikooptasi. Karena mereka betul-betul gagal move on dari apa yang dilakukan Saudi hari ini. Peradaban manusia ini tidak bisa dihambat dengan hanya halal dan haram. Kalau kita memaksakan kepala kita tertinggal di abad pertengahan, tapi kaki kita hidup di abad milenium, pada akhirnya kita betul-betul tidak berperadaban. Coba hari ini mereka dengan gampangnya membid'ahkan sana sini, sementara mereka hidup 100% dengan dunia bid'ah, munafik. Kerajaan Arab Saudi memang paling anti dengan unjuk rasa. Karena kerajaan Arab Saudi memang ingin mengamankan kekuasaan politiknya dari gerakan-gerakan rakyat. Mereka juga mengharamkan demokrasi. Karena demokrasi adalah ancaman terbesar terhadap kekuasaan politik Raja Arab Saudi. Mereka juga mengharamkan khilafah hari ini. Mereka juga mengharamkan Ikhwanul Muslimin dan sebagainya. Karena apa? Karena khilafah juga menjadi ancaman terbesar terhadap sistem politik kerajaan yang bernama Al-Mamlakah. Arab Saudi hari ini bukan khilafah. Mereka itu adalah Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah. Mereka kerajaan, sama seperti sistemnya Bani Umayyah. Sama persis. Dari bapak turun ke anak, dari anak turun ke cucu, dari cucu turun ke cicit. Ini sistem politik pemerintahan mereka. Makanya kemudian ajaran-ajaran Wahabi Salafi yang diawali dari pemikiran-pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ini berusaha disebarkan hari ini, diindoktrinasi kepada rakyat di Indonesia ini sebenarnya konsumsinya adalah konsumsi politik yang berbeda. Jadi kalau kita mau berbicara tentang Wahabi Salafi, kita juga harus berbicara tentang genealogi ajaran-ajaran politik atas nama agama. Padahal ajaran-ajaran Ikhwanul Muslimin dengan kelompok Wahabi ini sama, secara usul fikih sama, secara ubudiyah sama persis. Bedanya adalah tujuan politiknya. Kelompok Wahabi mengglorifikasi ajaran-ajaran berbasis kerajaan, berbasis mamlakah, Ikhwanul Muslimin berbasis khilafah. Ini bedanya. Itulah mengapa ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahab di Mesir dibelokkan oleh oleh Said Qutb dan Muhammad Qutb lebih berbasis kepada khilafah, kepada tegaknya khilafah. Ini perbedaannya di antara mereka. Ajaran agamanya sama, tujuan politiknya yang berbeda. Ini saya langsung ngegas saja kalau udah bicara soal ini. Dan hari ini di Indonesia inilah virus yang disebut virus karena mereka pada dasarnya anti Pancasila dan anti NKRI. Kalau mereka bicara NKRI, mereka bisa bilang saya cinta NKRI. Ya, karena mereka memang dididik untuk mencintai negaranya. Ajaran-ajaran terdahulu mereka memang dididik untuk mencintai Arab Saudi dan memerdekakan Arab Saudi dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada zamannya. Lalu apa yang mereka lakukan? Menghancurkan situs-situs kenabian. Ingin menghancurkan makam Nabi kok mereka. Tapi untungnya ada ulama-ulama dari sini, Syekh Nawawi Al-Bantani dan sebagainya, menghalangi gerakan-gerakan itu. Sehingga makam Nabi hari ini di Madinah betul-betul masih utuh. Yang lain udah hancur. Tempat Nabi dilahirkan sekarang sudah jadi toilet. Terminal bis Sabko pada zaman saya naik haji dulu. Hari ini mungkin sudah menjadi perluasan dari persis di sebelahnya Jabal Qubais. Dan ini semua adalah gerakan-gerakan dari gerakan politik mereka karena apa?
Karena pertimbangannya, mereka ingin memutus mata rantai dari cengkraman Kekaisaran Ottoman pada saat itu. Orang naik haji dulu bayarnya ke Kekaisaran Ottoman. Kaisar Ottoman lalu membayar ke kapal Belanda untuk membawa jamaah haji dari Indonesia untuk pergi ke sana. Tapi kafilah-kafilah yang ingin melaksanakan haji dari negara-negara Arab sekitar pada waktu itu dicegat dan dirampok oleh kelompok Najat ini. Silakan buka akar sejarah. Saya berani mengatakan begini karena saya baca sejarahnya. Saya berani dibantah juga. Mari kita baca sejarah secara detail. Itulah mengapa mereka kemudian mengharamkan ziarah kubur dan sebagainya. Itu karena memang persoalan-persoalan politik pada saat itu memang memerlukan begitu. Kalau tidak, kekuatan-kekuatan Kekaisaran Ottoman tidak akan hilang di Arab Saudi. Ini bukan hanya perebutan soal ajaran-ajaran agama, tapi sebenarnya ini adalah basis inti dari bagaimana cara mereka memerdekakan Saudi di bawah keluarga Ibnu Saud. Dan akhirnya apa? Keluarga Ibnu Rashidin dari kota Ha'il terusir hingga ke Yordania hari ini. Dzurriyyah kenabian, para Saudi, orang-orang yang menanamkan ajaran-ajaran berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semua dipersekusi dan ditenggelamkan, termasuk keluarga dari Al-Maliki. Ajaran-ajaran Thariqah hari ini juga dipersekusi. Persoalannya kemudian hari ini adalah ketika Arab Saudi berubah di bawah Pangeran Muhammad bin Salman, mereka menyadari kekeliruan itu semua dan mereka meratifikasi hukum agama yang menjadi hukum negara. Coba bayangkan, dulu mereka menganggap yang paling benar, tapi setelah konsumsi itu selesai, Saudi sudah merdeka, Saudi sudah berdaulat, dan Saudi sudah kaya raya, ajaran itu ditinggalkan sekarang. Dan mereka sudah mengubah semua usul-usul fikih yang dijadikan hukum negara. Termasuk perempuan boleh keluar negeri tanpa mahram. Perempuan sudah boleh berpendidikan, perempuan sudah boleh bekerja, perempuan sudah boleh nyetir mobil. Jadi supir Grab juga sudah bisa hari ini. Dan orang-orang Saudi sudah tidak membuat pemisahan-pemisahan antara laki-laki dan perempuan di mal misalnya. Bahkan mereka sudah mengadakan konser musik di Riyadh, mereka sudah membuka gedung bioskop dan sebagainya. Manusia tidak bisa kalau kemudian memaksakan hidup sama seperti abad ke-8, ke-9 dan sebagainya. Karena peradaban manusia ini tidak bisa dicegah. Ini yang terjadi di Arab Saudi hari ini. Ambiguitas dan anomali itu tercipta, kebingungan dan tercipta. Akhirnya apa? Menempatkan para pengagum dan para penganjur Wahabi di Indonesia hari ini lebih Saudi dari Saudi. Orang Saudi berusaha menjadi orang Indonesia hari ini. Mereka memberikan kebebasan-kebebasan. Hijab bahkan tidak diwajibkan di Arab Saudi hari ini kecuali di Haramain, di 2 kota suci. Dan ini dialami oleh bangsa Arab Saudi. Dan orang-orang Wahabi di Indonesia hari ini ingin mengsaudikan Indonesia. Sama seperti Saudi zaman dulu. Dan mereka berusaha memecah belah dengan mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, memurtad-murtadkan. Itu semua terjadi di antara kita. Dan semuanya sudah menjadi virus menginfiltrasi kita hari ini. Mulai dari kepolisian, TNI, semua dimasuki. Pelayanan-pelayanan publik semua dimasuki. ASN semua dimasuki, kampus-kampus dimasuki, pesantren dikooptasi, termasuk pesantren kakek saya tadi. Karena apa? Karena mereka betul-betul gagal move on dari apa yang dilakukan Saudi hari ini. Peradaban manusia ini tidak bisa dicegah. Saya katakan ketika pertemuan yang pertama di GMNU, saya katakan peradaban manusia ini tidak bisa dihambat dengan hanya halal dan haram. Serius, dia berjalan dengan logikanya sendiri. Kalau kita memaksakan kepala kita tertinggal di abad pertengahan, tapi kaki kita hidup di abad milenium, pada akhirnya kita betul-betul tidak berperadaban. Coba hari ini mereka dengan gampangnya membid'ahkan sana sini, sementara mereka hidup 100% dengan dunia bid'ah. Munafik. Ini yang mereka lakukan. Mereka hanya menyerang ajaran-ajaran NU, ajaran-ajaran Nahdliyin, orang-orang yang betul-betul menghargai perbedaan, orang-orang yang ingin mengglorifikasi Kanjeng Nabi Muhammad dengan maulidan dan sebagainya. Sementara mereka bergelimang dengan ajaran-ajaran bid'ah sebenarnya. Mereka tidak memahami akar genealogi historik bagaimana Wahabi itu diciptakan. Semua ini tidak lepas dari berbagai hegemoni politik. Dan hari ini mereka berusaha seolah-olah bisa menghegemonisasi, berusaha menghomogenisasi
Orang se-Indonesia mau diwahabikan semua. Ini terjadi di sini. Orang-orang NU hari ini, saya tidak menganggap NU ini sebagai seorang malaikat yang paling benar. Tidak. Semua orang berkeyakinan pasti saling paling benar. Persoalannya adalah sejauh mana kita bisa mengaku ajaran kita yang paling benar tanpa harus menyalah-nyalahkan keyakinan orang lain. Persoalan dari kelompok Salafi Wahabi ini, di satu sisi dia mengaku yang paling benar, di satu sisi yang lain dia mengharam-haramkan dan mengkafir-kafirkan orang yang berbeda dengan mereka. Ini adalah konsep Wahabi pertama ketika Arab Saudi ingin memerdekakan diri dari kekuasaan-kekuasaan politik di Arab pada zamannya. Dan ini dilakukan di negara kita yang betul-betul menurut saya ini sudah adem ayem. Tidak heran kemudian saya sering bercerita bahwa saya sering bertemu dengan kelompok-kelompok teroris yang baru ditangkap. Saya jamin 100% mereka penganut faham Salafi Wahabi. Mari kita buka-bukaan data. Saya yang ketemu dengan teroris-teroris itu, udah ratusan. Dan semua sama dengan mereka. Mengharamkan wayang juga, mengharamkan musik juga, mengharamkan maulidan juga, mengharamkan tahlilan juga. Dan mengharamkan berbagai gerakan-gerakan intimasi sosial masyarakat. Mereka intinya adalah ingin menyamakan antara kita dengan mereka. Kalau yang berbeda mereka kafirkan. Selesai. Konsep mereka sesederhana itu. Apakah paham seperti ini yang akan kita jalankan? Itulah mengapa saya mengatakan virus hari ini di negara kita ini hanya ada dua itu. Faham Wahabi Salafi dan faham pengusung khilafah. Ini dua virusnya. Enggak ada lagi. Kalau soal cebong kampret, buzzer RP dan kadrun, ini persoalan-persoalan konsumsi politik hari ini. Nanti akan selesai dengan sendirinya ketika mereka disadarkan oleh peradaban manusia. Tapi kalau soal ideologi seperti yang hari ini berkembang, salafisme, wahabisme, dan khilafahisme, ini memang selalu bergulir berabad-abad. Proses-proses hakimiyah, takfir dan sebagainya, ini sudah berlangsung sejak pasca wafatnya Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Jadi yang harus kita pahami adalah bahwa ya pengkafir-kafiran ini sudah terjadi ketika agama sudah menjadi satu dengan bumbu-bumbu politik. Sayyidina Utsman ibnu Affan itu dulu dibunuh sebelum dikafirkan. Silakan baca Tarikhul Khulafa, Tarikh At-Tabari, silakan baca. Abdurrahman bin Muljam membunuh Sayyidina Ali, sebelumnya juga mengkafir-kafirkan. Yang dikafirkan ini dua orang yang menjadi ring satunya Kanjeng Nabi. Coba bayangin. Dua orang yang memang dibangga-banggakan oleh Nabi. Kalau kalian ingin mencium bau surga, ciumlah baunya Utsman. Ini Nabi. Kalau kalian ingin mengenal ilmu, pintunya ilmu dulu, Ali. Ini Nabi Muhammad. Tapi dibunuh dengan gampangnya oleh mereka. Setelah sebelumnya dikafirkan dulu. Proses pengkafiran lebih dulu, ini adalah proses awal sebelum mereka ingin membinasakan manusia yang lain. Bukan hanya yang berbeda agama, tapi juga yang seagama. Zaman itu, zaman pembunuhan Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, belum ada cabang-cabang Islam, belum ada firqah-firqah, belum ada aliran-aliran dan mazhab, masih menjadi satu entitas, masih menjadi single entity waktu itu. Tapi proses takfir ini sudah terjadi. Jadi kalau hari ini ada kelompok yang bernama Salafi Wahabi berusaha mengkafir-kafirkan, ini adalah genealogi dan gestur dari kelompok-kelompok yang betul-betul pada akhirnya menjadi enklav sendiri di Madinah yang bernama kelompok Khawarij. Saya tidak ragu mengatakan ini. Karena kelompok Khawarij inilah yang akhirnya gemar mengkafir-kafirkan, termasuk mengkafirkan Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Abdurrahman bin Muljam, hafiz Quran 30 juz, berteriak takbir sebelum memenggal Sayyidina Ali di Kufah di Irak. Dan ini menjadi perilaku umat, menjadi perilaku sebagian umat hari ini. Yang berusaha meracuni kita supaya kita membenci orang yang tidak seagama maupun membenci orang seagama yang berbeda tafsir dengan mereka. Ini adalah perilaku yang sudah terjadi sejak mereka ingin memerdekakan Arab Saudi.